Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali bersama Bapak Wasmana pada kesempatan kali ini, yaitu pembelajaran tema 2 subtema 3 pembelajaran minggu. Baik anak-anak, sebelum dilanjutkan pada kegiatan pembelajaran, kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Bagi yang beragama muslim, awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bagi yang muslim silakan berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, semoga kalian di rumah tetap semangat, sehat, kemudian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian juga jangan lupa berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Kemudian di rumah kalian tetap jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, jangan lupa sering mencuci tangan. Kalau di tempat umum jangan lupa jaga jarak. Ya, nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenal kalian mengamati olahan makanan tradisional dari olahan singkong. Ya, kalian silahkan pahami, kemudian amati karena banyak sekali contoh-contoh olahan makanan tradisional dari singkong. Kemudian kalian juga mempelajari bagaimana cara mengubah bentuk pecahan ke dalam bentuk persen, atau sebaliknya, dari bentuk persen dirubah ke dalam bentuk pecahan. Ya, anak-anak, selanjutnya setelah kalian mempelajari bagaimana merubah bentuk pecahan ke bentuk persen, dilanjutkan pada pembelajaran matematika selanjutnya, yaitu menentukan EPB. Ya, kalian belajar menentukan EPB itu apa? Faktor persekutuan terbesar. Jadi kalian menentukan dulu faktor persekutuan dari bilangan ke-1 bilangan kedua, kemudian diambil faktor persekutuan yang paling besar. Nanti Bapak akan jelaskan bagaimana faktor-faktornya ya. Sebelum lanjutkan, Bapak sapa dulu anak-anak di rumah ya. Halo anak-anak siswa kelas 4B, sudah jelas ya bagaimana apa yang harus dikerjakan pada kesempatan kali ini? Semua kalian paham dan bisa mengikutinya kegiatan pelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Oke, dilanjutkan pada berikutnya adalah ini tujuan pembelajaran ya, ini tujuan pembelajarannya, memahami olahan singkong melalui bentuk teks bacaan, mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen atau sebaliknya. Matematika melalui latihan dapat menentukan EPB. Ini adalah beberapa contoh olahan singkong. Ya, ini sesuai di gambar buku tema. Silahkan amati makanan yang terbuat dari singkong berikut. Ya, di sini ada singkong rebus, ada getuk, ada oncom, ada comro ya, ada keripik singkong, ada lanting. Ini semua olahannya dari singkong ya. Ini ada singkong rebus, ya, getuk, keripik, comro, ya, lanting, singkong keju, dan banyak lagi anak-anak olahan dari singkong. Dan kalau sudah diolah, singkong itu selain banyak manfaat dan juga mempunyai citra rasa yang sangat enak. Mungkin kalian ada di rumah, anak-anak di rumah penggemar olahan singkong juga. Ini anak-anak. Di buku tema ada teks bacaan tentang singkong. Silahkan kalian baca tentang teks bacaan mengenai yang berjudul singkong. Kita baca dulu bersama-sama ya anak-anak. Silahkan kalian juga baca dalam buku teks ya, buku tema 2 ya, sembari perhatikan dan pahami. Singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Jadi singkong cocoknya di alam tropis. Singkong punya potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok di masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, vitamin B1 pada singkong. Dengan sebagai kandungan gizi tersebut pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi anak-anak. Karena kandungan gizi yang cukup banyak, jadi singkong itu baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi kayak serat, karbohidrat, namun singkong miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Anak-anak, sering kan kita mengkonsumsi olahan daun singkong, bisa daun singkong rebus atau dijadikan buntil dan lain-lain. Hampir semua bagian singkong itu dapat dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayur, bagian daunnya yang kulit buah dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras.
Selain dapat pula digunakan sebagai keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka, jadi singkong juga dapat menjadi untuk kebutuhan pokok atau sebagai sumber energi karbohidrat. Berikutnya, di sekitar kita banyak sekali makanan diolah dari singkong, misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahan keripik dari olahan singkong tersebut jadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat melalui bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga industri pabrik. Tentunya di sekitar kita banyak sekali olahan yang dari singkong sudah masuk pada level industri pabrik. Oke, sudah jelas ya anak-anak, kalian baca, kalian pahami, karena dari bacaan ini ada beberapa soal latihan yang harus kalian jawab. Nah, ini anak-anak, ini beberapa latihan dari bacaan tersebut. Bapak bacakan soal yang pertama ya anak-anak. Kalian tulis, kalian jawab, di buku tulisnya kalian foto, kemudian upload di Google Classroom-nya ya. Singkong adalah salah sumber daya yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Setuju tidak anak-anak berdasarkan bacaan tadi? Nah, ya, kalian jawab, berikan alasan berdasarkan bacaan tadi minimal. Pak, saya alasannya dari bacanya boleh, sangat tepat. 2. Bagaimana singkong dimanfaatkan kehidupan sehari-hari? Nah, bisa dimanfaatkan untuk apa saja? Jelaskan. Kemudian, berikutnya, apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Bisa apa saja? Tadi contohnya ada di bacaan. Selain bacaan, Pak, saya punya ide gagasan lain, misalnya ada oyek dan lain-lain dari olahan singkong. Silahkan, ya, karena bisa dijadikan berbagai macam kreasi bahan makanan. Kemudian, bagian singkong dimanfaatkan kegiatan masyarakat, apakah bisa? Nah, tentu kalian kalau tadi membacanya betul, kalian bisa menjawabnya. Diskusikan jawabanmu dengan teman atau satu kelompok. Di sini temannya diganti, yaitu dengan anggota keluarga di rumah. Ya, kalian diskusikan dengan anggota keluarga di rumah, boleh dengan ibu, ayah, kemudian kakak, ya, boleh berdiskusikan. Ya, atau anggota keluarga siapapun yang ada di rumah. Kalian jawab, tuliskan jawabannya di buku tulis, kemudian upload di Google Classroom. Berikutnya, ya, tahukah kamu, ini berlatih juga ya, memahami bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Selain makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif. Nih, nasi sebagai makanan, singkong sebagai bahan bakar. Dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambah 10% dari total volume bensin. Manfaat digunakan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah pembakaran lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum, biji sorghum manis, sagu, aren, nifa, lontar, kelapa, padi. Sumber bioetanol juga berprinsip dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Nah, kita masuk seperti yang dijelaskan pada tujuan pembelajaran tadi, yaitu bagaimana cara mengubah bentuk persen ke dalam bentuk pecahan, atau sebaliknya bentuk pecahan ke dalam bentuk persen. Ya, misalnya di sini ada penggunaan energi alternatif singkong, ada cerita nih, penggunaan energi alternatif dari singkong atau bioetanol, bahan bakarnya sekitar 1/5 atau 20%. 1/5 itu sama dengan 20%. Apakah kamu tahu cara mengubah pecahan menjadi persen dari pernyataan tersebut? Ya, 100% artinya 1/1, sehingga 1 sama dengan 1%. 1/1 artinya juga sama dengan 1%, sehingga dengan penyebut pembilang dan penyebut yang sama, misalnya 3/3 artinya tetap 1/1 atau 100%. 3/13 jadi 100%. Artinya ketika penyebut dan pembilang jumlahnya sama, berarti itu jumlahnya 100%. Ketika 1/5, 1/5 ya. Berarti bagian 100 sama dengan 5 penyebut dikalikan 5 pembilang. Berarti 5 kali berapa supaya jadi 100? Nah, ini kan 5, ini 100. 5 kali berapa supaya jadi 100? Dikali 20. Berarti pembilang yang di atas yang satu ini harus dikali 20 juga. 1 kali 20, 20. Hasilnya jadi 20%. Ya, anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak, ini ada soal latihan nih.
Yang samping sebelah kiri adalah mengubah pecahan ke dalam bentuk persen, yang sebelah kanannya adalah mengubah persen ke dalam bentuk pecahan. Jadi ini caranya sangat sederhana, berarti 35%, contoh ini nih, 50% artinya berarti 50 per 100. Tugas kalian di rumah tinggal menyederhanakan. Cara menyederhanakan, pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama. Misalnya ini dibagi 50 hasilnya 1, 100 juga 50 dibagi 50 hasilnya 2. Jadi 50% sama dengan 1/2. Kalian tinggal kerjakan. Nah, ini semua yang sebelah kanan yang bawahnya. Jelas ya anak-anak? Semua kalian paham? Tuliskan jawabannya di buku tulis, kemudian nanti di-upload di Google Classroom. Berikutnya adalah menentukan EPB. Bapak akan jelaskan. Ini pelajaran matematika yang pertama, cara menentukan EPB. Mencari faktor dari kedua bilangan. Kedua, menentukan faktorisasi prima. Ketiga, perkalian silang. Ya, jadi pertama mencari faktor kedua bilangan, menentukan faktorisasi prima, dan ketiga ada perkalian silang. Yang akan Bapak jelaskan di sini pada pembelajaran ini adalah cara ke-1 dan kedua, yaitu mencari faktor dari kedua bilangan, kemudian menentukan faktorisasi prima. Ini faktor dari 16 nih, ada contoh nanti menentukan FPB dari 16 dan 30. Faktor dari 16 adalah sesuai pembelajaran sebelumnya, yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Faktor 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 dan 30. Faktor persekutuan dari 16 dan 30 adalah 1 dan 2. Faktor persekutuan terbesar sesuai namanya, faktor persekutuan terbesarnya adalah 2. Jadi EPB dari 16 dan 30 adalah 2. Ini dengan cara mencari faktor dari kedua bilangan. Ada cara yang kedua dengan cara menentukan pohon faktor. Nah, nih. Nah, ingat kalau pohon faktor menggunakan bilangan prima, anak-anak. Nah, bilangan prima mulai terkecil itu adalah 2. 16 bagi 2, 8. 8 bagi 2 hasilnya 4. 4 bagi 2, 2. Nah, ini faktor dari 16. 16 jadi sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Atau sama dengan 2 pangkat 4. Ada cara juga yang membagi ini sampai 1. Bagi 2 lagi sampai 1. Sama saja. Sekarang 30. 30 bagi 2. Ingat faktor prima terkecil. Bagi 2 hasilnya 15. 15 tidak bisa bagi 2, bagi 3. Bagi 3 hasilnya 5. Di sini ada faktor dari 16 2 pangkat 4, faktor dari 32 kali 3 kali 5. Faktor persekutuan dari 16 dan 30 adalah 2 karena ini yang sama. Diambil pangkatnya mana? Bukan 2 pangkat 4 yang diambil. Ingat, tapi hanya 2 kalau pangkat diambilnya pangkat terkecil ya. Dengan pangkat terkecilnya itu 1. Jadi EPB dari 16 dan 30 adalah 2. Jelas anak-anak? Jadi kalian pada kesempatan pelajaran ini kalian bisa menentukan mencari jawaban dengan mencari 2 faktor, yaitu 2 cara. Dengan cara menentukan faktor ya, kemudian kedua mencari faktorisasi prima ya. Kalau sudah jelas, Bapak ada soal latihan untuk kalian kerjakan di rumah ya. Ini ada 3 soal. Tentukan EPB dari bilangan 8 dan 10. Kedua, tentukan EPB dari 12 dan 16. Ketiga, ada tentukan EPB dari 16 dan 20. Silakan anak-anak kalian kerjakan di rumah ya. Kalau ada yang belum paham silakan kalian tanyakan di chat, atau kemudian kalian boleh tanyakan di Google Classroom atau melalui WhatsApp group. Kalian setiap hal-hal yang penting dari pembelajaran ini kalian tuliskan pada buku catatan masing-masing. Kemudian kalau kalian lupa bisa putar kembali videonya, atau kemudian kalian bisa bertanya ketika melakukan Google Meet melalui Google Meet pada pembelajaran tatap muka melalui Google Meet. Ya, kalian tuliskan jawabannya. Semoga kalian lancar dalam mengerjakannya dan memperoleh hasil yang terbaik. Ya, semoga kalian tetap semangat kerjakan tugas ini dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.